ketetapan Allah dan akal manusia tidak akan nyampe. Jodoh itu kan misterius. Kadang sama-sama cinta, pacarannya udah lama banget, pacaran teh HP rolikur, nggak jadi jodoh, nggak jadi suami istri. Yang nggak pakai pacaran, nggak pernah kenal sama sekali, mak bedunduk. Apa mak bedunduk? Ya mak bedunduk. Karena sing gak Jawa gak ngerti ya wes. Mak bedunduk itu jadi suami istri. Ya, sama dengan ujuk-ujuk gitu. Kan jodoh emang kayak gitu, ketentuan Allah. Maka jangan heran orang kota dapat jodoh orang desa ada, yang laki tua, yang perempuan muda jadi jodoh ada, janda dapat jejaka ada, kadang yang perempuan putih koyok sego, yang laki hitam koyok cilinde bandang ada, namanya jodoh. Yang laki tinggi dan perempuan kecil, mata kau bunder, jalan bareng kayak angka 10, namanya jodoh. Kadang sebaliknya, yang laki kurus, yang perempuan saksu melebong, itu namanya jodoh. Ya ada, nggak usah diloke. Mu iku sing lanang top pilih sing wedok lowongmu itu boncengan sepeda motor jondil. Namanya jodoh. Terus Anda jangan pernah berkomentar perempuan tuh asal cantik cepet dapat jodohnya, pokoknya ayu golek bojo gampang. Belum tentu. Aku tuh ada kenalan. Perempuan cantik banget, payu, cara kene dia. Nggak ada. Emang cantik banget, ini lah buruk-buruk yang mana. Cantik luar biasa. Jadi bukan pegawai bank, gajinya tinggi, cantik dia, gaji tinggi, kaya, tapi usia sampai 52 tahun dia belum dapat jodoh. Padahal cantik, kaya. Pernah satu ketika berangkat haji bareng aku. Dia tuh terus ngikutin aku. Waktu aku tawaf, tuh muter-muter keliling Ka'bah, dia ngikutin aja. Sampai terakhir doa di depan multazam, doa di multazam. Dia juga di belakang aku. Tahu? Kayaknya punya mau dia. Tak dengerin tuh doa ambil nangis merintih. Habis itu tak tanya, Mbak, tadi kayaknya doa khusyuk banget sampai nangis-nangis. Emang yang diminta apa sih, Mbak? Jawabannya, Pak Ustaz, aku tuh udah lama kepengen dapat jodoh satu aja. Sampai sekarang usiaku udah 52 tahun belum ketemu jodohnya. Padahal payu soge, harap tak dewe yang mikir aja. Maka kan nggak jaminan, belum tentu yang cantik cepat dapat jodohnya. Kadang rupanya lorek cepat di sana. Belum tentu yang laki tinggi besar, keren, gentle, ganteng cepat dapat istri. Belum tentu. No. Karena itu rahasianya Gusti jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala
alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adatul afadil, para alim, para kiai, para ajengan, para asatid, para sesepuh yang saya takzimi, yang dimuliakan Allah. Ketua DKM Al-Muhajirin, beliau Ustaz Sepuh, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan syifa, memberikan kesembuhan kepada beliau sehingga mampu kembali bareng-bareng kita membimbing jemaah sekalian. Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam majelis mulia malam hari ini, yang saya hormati, rekan-rekan remaja, teman-teman panitia yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Sungguh hidup di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya biiznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya biqudratillah, atas takdir Allah. Termasuk malam hari ini kita dihimpun, dipertemukan dalam majelis taklim yang mulia ini juga atas izin Allah, atas takdir Allah. Termasuk tabligh akbar malam hari ini berbarengan dengan acara di sebelah, itu pun juga atas izin Allah, atas takdir Allah. Mudah-mudahan pendengaran Bapak Ibu tidak terbelah. Kalau berbicara tentang takdir Allah, itu akal dan pikiran manusia tidak teka. Orang teko ini loh bahasa Indonesia, tidak nyanda. Iya, nggak nyampe. Mohon maaf, sesuatu yang kayaknya mustahil itu akal dan pikiran manusia bisa nyampe kok. Besi yang begitu berat dikambangkan ya, dikambangkan, dibuat terapung jadi kapal, itu akal manusia masih nyampe. Nyatanya PT PAL bisa bikin kapal. Besi yang begitu berat dijalankan kenceng banget jadi kereta api, jadi mobil, jadi bus, akal manusia masih nyampe. Bahkan besi yang begitu berat diterbangkan jadi pesawat, akal manusia masih nyampe. Bahkan sesuatu yang dulu mukjizat banyak orang terheran-heran, sekarang tuh anak-anak kecil kalau diceritain mukjizat udah nggak begitu heran. Kalau dulu diceritain Isra Mi'raj itu banyak yang heran-heran. Nah, Rasulullah itu menempuh perjalanan Isra dari Masjidil Haram yang di Makkah ke Masjidil Aqsa yang di Madinah. Itu jarak kurang lebih 600 km, nggak sampai sejam. Anak dulu heran, kalau anak sekarang nggak heran Pak, kan udah ada pesawat jet. Diceritain Nabi Musa itu punya mukjizat, tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan di lautan, jedek, laut terbelah jadi jembatan, kurang lebih panjangnya 1,5 kilometer. Anak dulu heran, anak sekarang nggak heran, masih lebih panjang Suramadu, itu hampir 6 kilometer. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat, bisa berbicara dalam bahasa binatang. Binatang itu ketika diperintah sama Nabi Sulaiman nurut.
Anak dulu heran, kalau anak sekarang nggak heran, pemain sirkus juga bisa. Nabi Daud itu mukjizatnya suara, menggelegar luar biasa. Ada burung di ranting pohon yang tinggi, Nabi Daud di bawahnya. Itu burung jatuh, plok. Untung ibu-ibu nggak punya kayak ginian. Wah, kalau punya kayak ginian habis burungnya bapak-bapak. Setiap ketemu sama laki, plok, plok ngentek no manuk. Nabi Daud itu baca takbir Allahu Akbar, orangnya di sini bisa kedengaran dari Bandung. Anak sekarang nggak heran, ada HP, nggak usah teriak, kleset-kleset bisa didengar dari Amerika. Iya. Tapi kalau berbicara tentang takdir, akal dan pikiran manusia tidak akan nyangga. Ya, tidak tekan. Takdirnya jodoh, rizki, pangkat, derajat, kematian, itu ketetapan Allah dan akal manusia tidak akan nyampe. Jodoh itu kan misterius. Kadang sama-sama cinta, pacarannya udah lama banget, pacaran tek HP rolikur. Nggak jadi jodoh, nggak jadi suami istri. Yang nggak pakai pacaran, nggak pernah kenal sama sekali, mak bedunduk. Apa mak bedunduk? Ya mak bedunduk. Karena sing gak Jawa gak ngerti ya weh. Mak bedunduk itu jadi suami istri. Ya, sama dengan ujuk-ujuk gitu. Kan jodoh emang kayak gitu, ketentuan Allah. Maka jangan heran orang kota dapat jodoh, orang desa ada, yang laki tua, yang perempuan muda jadi jodoh ada, janda dapat jejaka ada, kadang yang perempuan putih koyok sego, yang laki hitam koyok cilinde dandang, ada, namanya jodoh. Yang laki tinggi, yang perempuan kecil, mata bunder, jalan bareng kayak angka 10, namanya jodoh. Kadang sebaliknya, yang laki kurus, yang perempuan tak sumpelebong, itu namanya jodoh. Ya ada, nggak usah diloke. Ibu sing lanang cok pilih sing wedok lowong itu boncengan sepeda motor jondil, namanya jodoh. Terus Anda jangan pernah berkomentar perempuan tuh asal cantik cepet dapat jodohnya, pokoknya ayu boleh bojo gampang. Belum tentu. Aku tuh ada kenalan. Perempuan cantik banget, payu, cara kenen dia. Nggak ada. Emang cantik banget, ini lah buruk-buruk yang macam. Cantik luar biasa. Jadi bukan pegawai bank, gajinya tinggi, cantik dia, gaji tinggi, kaya, tapi usia sampai 52 tahun dia belum dapat jodoh. Padahal cantik, kaya. Pernah satu ketika berangkat haji bareng aku. Dia tuh terus ngikutin aku. Waktu aku tawaf, tuh muter-muter keliling Ka'bah, dia ngikutin aja. Sampai terakhir doa di depan multazam, doa di multazam, dia juga di belakang aku. Tahu? Kayaknya punya mau dia. Tak dengerin tuh doa ambil nangis merintih. Habis itu tak tanya, Mbak, tadi kayaknya doa khusyuk banget sampai nangis-nangis. Emang yang diminta apa sih, Mbak? Jawabannya, Pak Ustaz, aku tuh udah lama kepengen dapat jodoh satu aja. Sampai sekarang usiaku udah 52 tahun belum ketemu jodohnya. Padahal payu soge, harus tak pek dewi yang mikir.
Maka kan nggak jaminan, belum tentu yang cantik cepat dapat jodohnya. Kadang rupanya lorek-lorek cepat satu di sana. Belum tentu yang laki tinggi besar, keren, gentle, ganteng cepat dapat istri. Belum tentu. No. Karena itu rahasianya Gusti Allah. Jodoh. Demikian pula rizki. Itu takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Akal kita nggak nyandar. Orang itu kalau emang dapat jatah rezeki banyak, jadi orang kaya, kerja nyantai kaya, nyambut gawe winceran. Itu nyantai tapi dapat duit gede. Bikin kios kecil-kecilan bisa berangkat haji, bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Tapi kalau emang jatah rezekinya sedikit, jadi orang miskin, wah saya ini kerjaan itu dilakoni, yo tani, yo dagang, yo maklaran, boleh no bojo wong. Lo pancet melarat aja. Lo iya kok. Kaya miskin itu sama dengan potongan tubuh, pawaan kata orang Jawa. Uang itu nek pawaan lemu, meskipun makannya sedikit, yo lemu. Tapi lek pawaan kuru, sedina mangan ping 7, yo kuru. Wong mlebu metu trek, mlebu metu trek. Kayak gitu. Memang kan udah ada jatahnya sendiri-sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, kayak ukuran peci bapak-bapak itu kan ada ukurannya sendiri-sendiri. Ada bapak-bapak itu yang kepalanya ukuran peci nomor 7, ada yang nomor 10. Ya pasnya ya itu. Yang ukuran pecinya nomor 7 pasnya dipakein nomor 7. Jangan pakai nomor 10. Hanya beli sempak. Yang ukurannya nomor 10 pakai peci nomor 10, jangan pakai yang nomor 7. Nyengangi. Ya kayak ukuran BH-nya ibu-ibu itu. Kan ada ukurannya sendiri-sendiri, ada yang ukurannya nomor 36, ada yang nomor 42. Yang ukuran nomor 36 pakai nomor 36 pas, jangan pakai nomor 42. Kewer-kewer. Yang ukuran nomor 42 ya pakainya emang pasnya nomor 42, jangan pakai ukuran 36. Ini ketutupan pucuk itu. Rizki seperti itu. Maka, halo, kok diketawain sih? Jangan pernah bilang, wah orang itu asal mau kerja keras dapat duit banyak. Belum tentu. Kerja keras terus duitnya banyak, belum tentu hasilnya gede, belum tentu. Itu kuli-kuli bangunan itu kerjanya kan keras banget tuh. Tukang-tukang angkut keras itu kerjanya, tapi dapatnya duit berapa? Yang nggak begitu keras main syuting miliaran, kadang terima tanda tangan eret triliunan gitu. Nggak keras belas kerjanya. Di daerah sebelah utara saya itu pegunungan. Itu ada orang yang kerjanya luar biasa keras, ngambilin batu pakai gergaji. Keras banget kerjanya, ambil batu gede-gede. Sehari paling mentok dapat 100.000. Ada yang kerjanya nggak keras, enteng, ambil batu kecil tapi duitnya dapat 20 juta. Emang yang diambil batu ginjal. Allahumma sholli ala Muhammad. Rizki, demikian pula mohon maaf, pangkat, derajat. Itu ketentuan Allah. Ada sarjana jadi pengusaha. Ada sarjana nggak jadi apa-apa, cuman jadi pengacara, pengangguran nggak punya acara. Ada insinyur jadi direktur. Ada insinyur jualan bubur. Kok menang? Itu memang ketentuan Allah. Sama-sama di pesantren. Kadang di pesantrennya sama 10 tahun. Yang satu ngajinya dia telan tuh kitab sampai 250 kitab dia makan semua. Tapi begitu pulang cari santri satu aja dia nggak bisa. Yang ngaji di pesantren itu gak temenan belas ngaji nih. Begitu pulang dikeroyok santri. Maka jangan pernah ngatain kalau orang yang kelihatannya biasa nggak bisa dapat derajat yang tinggi.
Kata orang Jawa, nek ono Petruk dadi ratu itu terserah dalangi. Nek sampeyan gak dadi dalang ojo kakean. Terserah dalange. Demikian pula masalah kematian itu ketentuannya Gusti Allah. Ada yang sakit sudah lama, parah terus gak iso apa-apa, gak mati-mati. Sing seger, meger, sehat, waras, mati. Yang jelas kita semuanya udah divonis sama Allah akan mati, tinggal nunggu kapan kontrakan habis. Begitu kontrakan mati. Kan semuanya gitu kata orang Jawa. Kalau dalam Al-Qur'annya kullu syai'in halikun illa wajah, emang semua yang ada di dunia ini akan binasa kecuali Allah. Jere wong Jawa duwe tembung hono coroko, itu terakhir ditutup dengan mogo botongo, bahwa penutup kehidupan ini pungkasane urip iku moga botongo, padha-padha arep dadi batange. Jawab, padha-padha arep dadi batange. Oleh karena itu para calon-calon batang sekalian, emang iya kita syukuri betapa kita belum dijadikan batang sama Allah, masih diberi hidup oleh Allah, maka disyukuri. Alhamdulillah, hidup ini pemberian dari Allah. Hidup ini bukan pesanan. Kan kita tidak pernah pesan. Saudara pernah pesan hidup? Hidup ini bukan permintaan, kita juga nggak pernah minta. Tapi hidup ini pemberian dari Allah. Bukan hanya diberi hidup, seluruh kelengkapan hidup kita dicukupi Allah, disediani Allah. Apapun kebutuhan hidup kita di dunia dicukupi sama Allah. Kita tinggal ikhtiar untuk mendapatkannya. Coba apa keperluan kita yang nggak disediani sama Allah? Kita butuh nafas, dikasih oksigen. Kita butuh melihat, dikasih mata. Butuh mendengar, kasih telinga. Butuh mencicipi rasa, dikasih lidah. Butuh mengambu, ya mengambu itu. Dikasih hidung, butuh berpikir, dikasih akal, butuh merasakan, dikasih hati, butuh jalan, dikasih kaki. Kurang apa kita? Butuh keluarga, dikasih istri, suami, anak. Butuh rumah, disediakan itu kayu. Kita tinggal membentuk jadi rumah, disediakan bahan baku untuk semen, batu bata, macam-macam. Butuh makan, tuh bahan makanan beraneka ragam, mulai beras, jagung, kedelai, kacang hijau, alga pleu, batelo. Tinggal memproses, tinggal mengolah. Butuh lauknya, tuh laut begitu luas, keruken itu iwake. Ditambah sungai, subhanallah, dibikinkan ayam, kambing, sapi. Kita tinggal memprosesnya saja. Apa yang tidak dicukupi? Emang semesta raya diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk yang lain. Makhluk selain manusia itu nunut. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi untuk manusia. Allah menciptakan rumput, itu ketoknya kan untuk ketoknya dia. Iya, itu kayak lambemu itu. Kayaknya kan untuk kambing, untuk sapi, untuk kerbau. Tapi sesungguhnya Allah menciptakan rumput itu juga untuk keperluan manusia. Buktinya rumput dimakan kambing, kambing dimakan kamu. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan kamu. Rumput dimakan kerbau, kerbau juga dimakan kamu. Allah menciptakan buah macam-macam itu. Ada pisang, ada salak, ada jeruk, ada anggur, ada rambutan, ada apel, ada jambu, ada sawo, mangga, itu semua untuk manusia. Lah kudu bantah betul-betul. Ya gak kanggo menungso tok, ya kanggo codot barang. Berapa sih yang dimakan codot itu? Dikit, yang banyak dimakan manusia. Jambu dimakan codot paling 1, 2, 3. Itu aja bekasnya codot itu bisa dipangan wong sikit. Loh iya loh. Allah menciptakan ikan macam-macam di laut itu semua untuk manusia. Jatahnya kucing itu cuma kepala, ekor sama durinya, mendas, buntut sampai rine tok. Akhir-akhir ini kucing sering gak uman, soalnya ono presto.
Jadi sandase sarine sak buntut-buntute dadi empuk. Implok kabeh karo perumahannya. Kucing tola-tole susah. Rundingan tak koncoe. Ini jane sing dadi kucing awak dhewe lawan perumahan Mulya Asri. Delok gak uman. Apa yang kita butuhkan yang dia sediakan Allah? Butuh duit apa enggak? Butuh duit apa mboten? Yang nemen. Pol butuh duit. Ini Allah kasih sayangnya ke manusia luar biasa. Manusia yang butuh duit itu jalan untuk mendapatkan duit itu mudah banget. Sekujur tubuh manusia asal digerakkan secara kreatif bisa menghasilkan duit. Ini yang plonga-plongonya gue gak percaya. Ayo coba dibuktiin kalau sekujur organ tubuh kita itu dari atas sampai ke bawah semuanya bisa menghasilkan duit asal kitanya kreatif. Paling atas rambut ini bisa jadi duit. Carane bro, diruwe-ruwe, digembyak atau digobekno sret, keluar tulisan clear. Sponsor sampo. Rambut bisa jadi duit. Ke bawah dikit mata itu bisa jadi duit. Contoh, nih tukang syuting nih. Modalnya cuma ngintip aja nggak dapat duit. Makanya tukang syuting ini roto-roto meripati ombo sisih. Lah pokoknya ini hidung bisa jadi duit. Itu penjual bunga kepingin tahu kualitasnya bunga ini bagus apa kagak, ini wangi apa enggak, modalnya hidung diciumin. Bawahnya lagi mulut bisa jadi duit. Contohnya ya nggak harus aku, contoh banyak. Lah tuh juru parkir itu ada mobil itu tinggal tangkemnya diseseli seplitan dapat duit. Tangan bisa jadi duit. Itu yang tukang sound system, mana orangnya? Di belakang. Tangan bisa jadi duit. Tukang sound system itu kan modalnya cuma oleh-oleh pentil. Loh, emang iya. Ini misalnya bassnya kurang besar ya, pentilnya bass dulu. Tribelnya kegedean ya, pentilnya tribel dikecilin, tinggal tok dari itu. Semua bisa jadi duit. Bahkan sorry ya, Al-Bokong bisa jadi duit. Itu kayak Syahrini, Cupe, Dewi Persik, Taskia Kote, Ayu Ting Ting, radhiyallahu anha. Terus bokongnya diputer bang, dapat duit. Gak usah bakas ngarepe bokong. Apa mikir kita? Kita tinggal syukur, alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Maka hidup kita harus benar. Jangan hanya mikir Orang yang hidupnya hanya memikirkan dan mengupayakan isi perutnya, maka nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari perutnya. Cuma tentang ini paham orang. Orang yang hidup itu hanya digunakan untuk mencari isinya perut, itu nilai dirinya lebih rendah daripada apa yang keluar dari perut. Apa semua tutup ke perut? Iya mana itu. Hubbud dunya kulli khati'atin, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Biar enggak kedunya. Tolong dijawab, Bapak Ibu pernah susah? Pernah gelisah? Pernah bingung? Kecian deh. Itu pasti urusan dunia. Kita bingung, kita susah, kita gelisah, kita sumpek, kita bahkan bukan hanya galau, bahkan kita apa ya, gegeran, kita bertengkar, kita cekcok, itu pasti urusan dunia. Suami istri itu harusnya saling setia, saling berkasih sayang, betul? Tapi ada nggak suami istri yang suka cekcok? Itu pasti urusan dunia. Aku tuh belum pernah dengar ada suami istri cekcok gara-gara sholat tahajud.
Belum pernah ada suami istri cekcok gara-gara zikir baca Quran, nggak ada. Tapi kalau jual mobil kemurahan, wong lanang dicamah harusnya mereka. Mobil kayak gini cuman dijual 150 juta, laki gop. Itu biasanya yang banyak cakep tuh yang lambe-lambe kudungan nih. Yang lambe pakai peci, mulut pakai peci tidak seberapa. Memang bibitnya lain, beda. Kalau yang sebelah sini pakai peci itu bibitnya kan dari Nabi Adam, mingkem Adam. Enggak begitu banyak omong, Adam. Kalau sebelah sini kan dari Ibu Hawa, mengo, cuala, ala. Lain sebelah sini dari Adam, mingkem. Itu tak perongos-perongos wong ngene Adam itu mingkem, Adam. Adem-adem pakai helm adem-adem tetap mingkem. Pokoknya kalau urusan dunia itu yang ada pasti bikin susah, bikin ribet, bikin gelisah. Anak itu harusnya berbakti kepada orang tua, betul? Ada nggak anak yang berani sama orang tua? Itu namanya anak apa? Ya anak manusia. Itu pasti urusan dunia. Urusan warisan, urusan macam-macam. Belum pernah terjadi itu anak ribut sama orang tua gara-gara Al-Quran, gara-gara kitab kuning, gara-gara puasa Senin Kamis, nggak ada. Satu karyawan, satu tempat kerja harusnya saling membantu, betul? Ada nggak yang cekcok, yang saingan? Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Maka ayo kita hidup ini jadi orang yang benar. Apa sih kita mau membanggakan dunia, terlalu cinta dunia, sebanyak-banyaknya dunia yang kita miliki, ketika mati nggak ada yang kita bawa kecuali yang kita sedekahkan, betul? Nah, ini nanti mau diajak sedekah bareng-bareng. Aku tadi dibisikin nama panitianya, Pak Kiai nanti tolong ngemis. Dulu nyari sumbangan untuk kemakmuran masjid kan gitu. Coba panitia biar siap-siap tak kasih sedikit pengertian dulu berapa harta kita yang kita bawa ketika mati. Sak suki-suki ini wong mati kan sing digawa dunya. Betul? Oh, yang punya mobil 25 itu ketika berangkat ke alam kubur bawa mobil gitu. Pemain bola paling top siapa? CR7, Lionel Messi, siapa? Diego Costa, Neymar, James Rodriguez, siapa yang kamu suka? Itu coba, yang top-top itu. Nanti ketika mati berangkat ke kuburan bawa bola berapa dia? Coba ngomong loro. Bola opo yo memang. Yo telu sak ndase, Bro. Ngomonganmu. Bahkan betapa banyak orang yang masih hidup di dunia kaya, banyak harta tapi nggak bisa menikmati kekayaannya, betul? Dia kaya, duit banyak, jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 juta ekor dia bisa, emang duit banyak. Tapi sate 1 tusuk aja nggak berani makan dia, darah tinggi soalnya. Kayak apa suke model ngono? Jangankan dia beli gula 1 kuintal, beli gula 5 ton mampu emang duit banyak, tapi gula sak sendok rawani ngombe, kencing manis kok. Porsi mahal, nggak mau yang murah, apalagi murahan. Porsinya 400 juta harganya, tapi pokoknya udunan terus. Apa gue wong bisul nggak sembuh-sembuh. Istri cantik, bayu kayak boy semua, tapi bendino anyang-anyang. Apa enaknya? Apa sih kita mau membanggakan kekayaan? Makanya hidup itu biar bener. Ada satu tembang filosofi Jawa yang Kak Patek Jawa menyesuaikan. Tapi nanti tak transit ke bahasa Indonesia. Nanti sama-sama kita nyanyikan ilir-ilir disambung sholawat badar. Semua ikut nembang, mudah-mudahan dapat berkahnya. Nanti sambung dengan sholawat, mudah-mudahan dapat syafaatnya. Makanya yang nggak bisa nanti menyesuaikan, asal ikut gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk sambil tembang ilir-ilir nanti kita pelajari filosofinya, kita kaitkan dengan acara malam hari ini. Kalau waktunya cukup, nggak cukup ya tahun depan ngundang lagi. Disambung dengan sholawat badar, panitia siap keliling. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lagunya yang biasa umum aja, bareng. Ler, tandure wes tak ijo royo royo tak senggo tak senggo temanten anyar caangon enek no bling kuwi lunyu lunyu kanggo baso kanggo baso tata-tira kumitir bedaring pinggir tanda-mana kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar surat sambung selawat badar sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ala yasin tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bari ya Allah bi alil bari Muhammad. Sambil jalan, ini sering saya sampaikan merupakan titik asimilasi nilai metode dari para pejuang agama di Nusantara ini dalam mensyiarkan Islam sehingga Islam cepat menyebar, mudah diterima masyarakat karena metode yang dipakai itu bagus, nggak pakai kekerasan, nggak pakai konflik, tidak. Jadi nggak ada sejarahnya Islam masuk ke Indonesia dengan sistem kekerasan itu nggak ada. Maka hati-hati kawan-kawan remaja. Sekarang tuh banyak aliran-aliran yang ekstrim yang keluar dari jalur yang benar. Ini yang lagi banyak diperbincangkan itu ada aliran namanya ISIS tapi sumuk. Ya namanya ISIS tapi sumuk. Gak usah ikut-ikutan kayak gitu. Berangkat ke sana katanya jihad itu bukan jihad tapi kendat. Ngapain? Mau bakar. Mau bakar kok ngebom. Ngeboming ngawur lagi. Masjid dibom. Gereja dibom, tempat ibadah dibom, mall dibom, pasar dibom, sekolahan dibom, perumahan warga dibom. Ya Allah, yang belum dibom tinggal WC umum. Ini merambah di Indonesia itu kan banyak sekarang. Allahu Akbar, mobil dibakar. Orang yang gak ngerti dikira artinya Allahu Akbar, yuk bakar mobil. Gitu. Allahu Akbar. Mobil dibakar, polisinya bingung gimana ini cara mengatasinya. Wow, apa bakar mobil polisinya? Foto Islami nyaut sami Allahu liman hamidah. Ini yang lihat kompak Robbana lakal hamdu nanti. Subhanallah. Islam masuknya ke Indonesia itu caranya halus lewat proses akulturasi budaya. Ngerti pora. Apa yang menjadi hobi dan kesenangan masyarakat kala itu tidak serta-merta ditentang dan dilawan, enggak, akan tetapi ditutkan. Yang mengetutkan ya diikuti. Contohnya masyarakat Jawa itu senang sama kesenian wayang. Itu para wali nggak menentang wayang, ikut wayangan. Cuma nanti dalam lakon wayang itu diisi ajaran-ajaran agama, filosofi agama. Seneng orang Jawa waktu itu. Akhirnya agama dirasuk, masuk, iman masuk, mantep, menek, tetep. Agamanya ngoyot,
semokot gitu. Apa gitu semokot? Ngoyot nggak mudah goyah, gitu loh. Orang Jawa senangnya sama gending masyarakat kita. Ya penyebaran agama para wali menciptakan gending kayak ilir-ilir, seruku-seruku batok, kayak turi-turi kote, kayak cublek-cublek. Oh, itu filosofi agama semua. Nanti diterangkan, dibarengi zikir, sholawat, dipakai tembang, reneng-reneng, seneng. Akhirnya mudah diterima karena caranya bagus. Jika Islam mudah diterima masyarakat, yang diajak masuk Islam itu juga nggak merasa terpaksa, nggak gegeran, nggak cekcok, malah guyub rukun tentrem bersatu. Maka kampungmu sini kalau kepingin masyarakatnya guyub rukun tentrem bersatu, itu kalau mengundang ustadz jangan sembarangan. Ini iso nggak ustadz yang model ngene iki ae. Artinya model ngene iki ae itu model seperti yang saya ceritakan tadi loh. Model kebijakannya para wali. Gini loh tak ceritani teman. Orang kita dulu itu senang sama tembang-tembang. Maka Nusantara ini kan penuh dengan tembang. Ada tembang khas Jawa, ada tembang khas Sunda, ada tembang khas Batak, Dayak, gitu. Maka biar senang zikir, biar senang sholawat, ya diajak zikir dan sholawat versi tembang. Biar tambah gaya, kadang diiringi musik daerah. Ada yang diiringi pakai terbang. Itu kan banyak itu, habsyi itu. Sholawatan sambil ngeplahi terbang. Biar sekarang banyak yang ngatain itu bid'ah macam-macam. Bid'ah itu sholawat pakai ngeplahi terbang. Jawa penting bang ngeplahi dasmu. Ngapain susah-susah mikir? Apa? Orang udah ngelakuin kebaikan kok direcoki, bener, saya pegawaiannya nyekek botol, nah itu ayo didandani bareng-bareng, Maka ada sholawat versi tembang. Kalau dalam masyarakat Jawa itu ada sholawat pakai tembang caping. Ayo coba ilahke dong Yogyakarta, Jawa Tengah, lah pinter-pinter. Lah ono itu. Di zaman berkelingan. Nah itu nanti pasnya di hadoknya sholawatnya Ya Rabbi bil Mustafa. Pas. Ayo coba Bu, kalau tidak percaya Ya Rabbi bil Mustafa pakai caping gunung kelak pas. Bareng Bu, timbang dong rasani kiai ini. Aku tuh baru naik itu udah dirasani sama ibu-ibu di kilo kan. Kok tuh ya karena kaset-kaset. Dia udah ngerasani ngono ya. Ini ngerasani aku. Geremeng-geremeng mek kancane tibake ganteng asli. Yo gak GR blas atau sama ngono kok. Ate gak ngaku. Ayo coba Ya Rabbi bil Mustafa pakai lagu caping gunung datang. Yo Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana. Udah cukup contoh, nggak usah dirambung deh, ngentek waktu, nggak bisa bikin waktu, ini udah malam. Ada lagi ya Nabi salam alaik itu dipakai lagu perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Yuk coba bareng ya Nabi salam alaik, lagu ini perahu layar datang. Yuk ya Nabi. Ntar dulu. Ngapain pakai ditahan suara? Malah elek, brono. Udah ada kayak untungmu protol aku yang sholawatan. Betul sholawat pakai dimpet malah elek. Iya Nabi salam. Ini nggak ketepaan brotol kok buri prek-prek. Jos saja suaranya. Yo, ya Nabi salam alaika. Nah gitu. Ya Rasul salam salam. Hamriya anu
dina minggu nolak dek kabeh juga. Ada yang sukanya lagu qasidah nggak apa-apa ya Rasulullah salamun alaik pakai lagu pengantin barunya Nasidaria. Sungguh senangnya pengantin baru. Ayo coba 1, 2, 3 yuk. Kok sungguh? Ya Rasulullah sungguh. Tidak selawatan kok sungguh senangnya. Lagunya sungguh senangnya pengantin baru. Selawatnya ya Rasulullah salamun alaik sungguh senangnya. Yuk bareng. Ya Rasulullah salamun alaik. Terorek, terorek. Ya Rafi'al Saliwadi. Ya cukup, cukup. Gak usah ditutup nong, nanti kayak waktu. Ada yang sukanya sama lagu Melayu. Gak apa-apa. Tanya lagu Siti Nurhaliza. Ya Rasulullah salamun alaik. Yuk coba 1, 2, 3. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'al Syar'i wa Zaradi. Terus aku fatayani Rasulullah. Ya cukup salamun alaik. Yuk bareng bro, banter. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'al Syar'i wa Zaradi. Terus al-fataya diratal alami. Wes sudah cukup, gak usah diterusin nanti kayak waktu. Ini ada yang aku tuh sukanya sama lagu India. Boleh kan gak pakai lagu India? Boleh, yang penting lagunya sesuai dengan nada sholawatnya, nggak ngawur. Nah, misalnya lagu India yang model kucek-kucek kotane. Kan ada tuh lagu India kayak gitu. Tumpai wae, lumai wae, bojone dewe, kucek-kucek kotane. Ini bahasa India, gak usah diketawain. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'al ada. Sudah cukup. Mendadak waktu udah malam. Loh kalau lagunya nggak bagus nggak boleh loh ya. Misalnya gundul-gundul pacul gitu. Gundul-gundul pacul gundul jadi makna. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya tanyakan Ustaz se-Indonesia enggak bener. Apa ya sia-sia alam enggak bener. Sia-sia. Ya laju-laju itu enggak bener. Itu marhaban ya Nurul Aini itu. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban. Itu terus sembarangan yang lontong. Ada marhaban. Saya nggak mau batin Nurul Aini. Ngawur. Konon katanya ini guna-guna Husaini. Awas, gasak namanya. Nggak boleh ini. Yang bagus lagu India tuh banyak kok yang emang suka sama lagu India. Sekarang kan lagi ngetren tuh India. Ada Mahabharata, ada Hakim, ada Yoda Akbar. Kan di rumahku juga ada TV. Lagi ngetren, boleh. Lagunya juga banyak tuh. Adikku lehoya hobeni ikare kabokare. Adikmu nek kiai itu gak iso. Ustaz sekarang itu harus auron segala bisa. Mau pokok kudu iso, makanya laris. Ini juga metode agar yang mau datang ke pengajian itu semua lapisan, semua kalangan, mulai kanak-kanak sampai kawa-kawa. Maka metodenya kayak gini, merangkul yang muda. Nah kalau ngaji menekankan serius dok, nah sing teko ya sing wis mabuk-mabuk kuburan. Nah coro-coro ini tidak ngira-ngira. Kalau coro-coro tidak ngira-ngira berangkat.
Tapi kalau pakai metode kayak gini kan kroconya datang, suruhnya datang. Nah kalau udah datang kan gandeni lah. Metode kok ada yang nggak setuju silahkan. Yang penting kita tujuannya baik kok. Ada plus minus itu pasti, pro kontra itu pasti. Aku yang penting tujuannya apa kok. Kan kadang-kadang perlu juga pakai kayak gini. इतारे उनका होता है कैसे कहूँ ओ यार ये यार कैसे होता है Lagi bikin salawatan kena salawat pada صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين. itu aja, nggak usah ditambahin dulu. Tapi kalau ada yang nggak boleh dirubah karena sudah pakem, maka nggak boleh dirubah. Contoh azan. Azan itu pakem itu. Pertama dia wajib pakai bahasa Arab, nggak boleh ditransit ke bahasa lain. Awas bro, azan nggak boleh diterjemah. Wah maha besar, wah maha besar. Nggak oleh. Betawi sih kan, oh gede banget kamu, oh gede banget. Udah orang Pati Jawa Tengah itu, oh gawat dia, gawat dia. Marah. Ada mau Madura sini ada, wah mahaja tak ya. Pakai tak iya. Lagunya aja harus bagus, indah, merdu. Azan itu implementasi dari panggilan Allah. Itu zaman Rasulullah yang dijadiin muadzin itu yang suaranya bagus, yang kenceng. Yang suaranya jelek nggak usah azan. Lagunya harus bagus. Ngapi? Ya harus pakai lagu. Jangan sampai azan nggak pakai lagu. Medeni wong. Azan nggak pakai lagu. Itu azan apa nyumat mercon. Pakai lagu. Boleh mengadopsi gaya Timur Tengah. Karena model Makkah Madinah yang biasanya tuh ditayangin di televisi itu kan enak tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Dan yang model Perum Mulyasari biasa adanya. Yang Mulyasari. Salah titik aja. Kan biasa adanya sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau yang azan anak muda. Tapi kalau yang azan anak umur 65 tahun. Dengerin azan sini besok subuh. As-salatu khairun. Aku tuh kalau denger azan kayak gitu wes aku tak samperin, tak jengklang wong itu. Bisa. Yang muda itu lo mana? Yang suaranya kenceng enak, yang mestinya azan. Yang mau muda mana? Kok mentala itu? Wong wes kali sak gongan disuruh azan itu. Yang bagus suaranya yang enak. Boleh niru Makkah itu boleh. Makkah kan gayanya kayak gitu. Hayya 'alal shalah. Enak didengerin. Atau versi Madinah beda. Madinah tuh biasanya kayak gini versinya. Hayya 'alal falah. Gak tak terusin enak dari luar. Ke situ tinggal dengerin. Nah aku sih bengok-bengok kayak gini. Nanti dapatnya berapa belum jelas. Maksudnya tuh ngajinya itu dapat seberapa belum jelas. Sumbut apa ora kan disesuaikan loh apa ae.
kan anak cocoknya jadi jangan sembarangan lagunya. Nanti ada pakai lagu oplosan. Tutupkan botolmu, tutupkan oplosanmu dipakai ada. Hayya alam sholat, hayya alam sholat, hayya alam falah. Nggak oleh. Awas ada yang gitu tak ketakin nanti. Apalagi pakai lagu si Malakama. Dari turuti pakai azan hayya 'alas shalah ngawur semua. Nggak boleh nggak bagus. Bayang itu suruh pakai bahasa Jawa, cocok, enak. Lakatun berkincang insang mawe gandrung. Coba pakai bahasa Indonesia, jelek. Bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip. Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya, semangat nasionalis, lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia, Indonesia tanah airku mono. Coba pakai bahasa Jawa. Nah yang enggak, Indonesia lemah banyuku. Senangnya muka Indonesia. Ketemu Purwokerto, Kebumen, bahasanya apa? Indonesia lemah banyune nyong. Gak karuan. Udah, tak sikiran dulu. Nanti ini nggak cukup waktu ini nggak apa-apa. Nah, ilir itu tandure wis sumilir tak ijo, royo-royo tak sengguh penganten anyar. Ini masih nggak pakai Jawa ya. Ya nanti ditranslate ke bahasa Indonesia. Ilir itu kipas. Ilir itu ya kipas itu. Itu untuk menghasilkan hawa dingin harus gerak, obat, polas. Kalau itu ngetanggulan riwariwi mondar-mandir mubat-mabit mudat-mandir kalang kabut nih botani nusan kepale. Mengamalkan bukan hanya P4 tapi P tak bilang-bilang pergi pagi pulang petang koyang kayingan potang banting pantat panas pinggang pegal perut klik pala pusing beringat genis pelirang lirik lorak-lorok pendelak-pendelik pentular-pentular petak-petik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan bisa kena pajak premius macam-macam pungutan bu biro ini gambarannya anak muda yang usia masih di bawah 40 tahun usia masih di bawah 40 tahun itu masih kayak ilir pola. Nah, tujuan hidupnya kegiatannya cuma dua. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo itu kemapanan ekonomi alias urusan perut. Kan tandur sumilir hijau royo-royo mau panen dari beras masuk perut. Maka dilambangkan dengan tandure wis sumilir tak ijo royo-royo itu simbol kemapanan ekonomi alias urusan perut. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar itu kelancaran reproduksi alias urusan di bawah perut. Nah, penganten anyar itu lebih mementingkan urusannya perut apa yang di bawah perut? Oh, anak muda itu kalau masih di bawah 40 tahun, hidupnya ya cuma itu, kegiatannya ya cuma itu. Kalau nggak tandure wis sumilir tak ijo royo-royo urusan perut, ya tak sengguh penganten anyar urusan di bawah perut. Terus pokok kayak ayam jago lah. Ayam jago mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi. Itu yang dipikirin yang cuma urusan perut sama yang di bawah perut. Tidak jago mulai tangi turu melek nanti mapan turu meneng gak boleh panganan yang godagi babon karo erek doro. Nah ini yang ketawa pengalaman ya. Itu jago itu. Memang urusannya cuma itu. Maka kalau nggak 40 tahun ke atas orientasinya harus berubah. Jangan cuma ilir-ilir, jangan kayak ayam jago lagi, tapi harus jadi cak angon. Kita disuruh angon, menggembala. Hakikatnya kita semua itu penggembala. Dikongkon angon seluruh organ tubuh kita, anggota tubuh kita harus diengon, jangan sampai salah. Mohon maaf, mata diengon. Untuk melihat ciptaan Allah, diambil hikmahnya, diambil ilmunya. Untuk baca Quran itu angon mata, jangan dipakai ngintip orang mandi. Telinga diengon, dengerin nasihat, dengerin petuah, jangan dengerin orang geger, dengerin orang lagi gosip. Halo. Mulut diengon juga, dijaga untuk baca Quran, untuk zikir, untuk selawat, untuk ngomong yang baik-baik, dijaga. Jangan ngumpat, jangan mencela, jangan menghina. Jangan menfitnah. Tangan dingon. Gimana cara angon tangan? Ya untuk menolong sesama, membantu yang lemah, mengajak damai, ketemu sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gerak dada ini tangannya dingon. Nanti dekat jabat tangan. Ini merontokkan dosa.
Habis gitu tangannya dimon lagi, ngambil no, mampir Ustaz, terus nyugui, angon tangannya. Nanti Ustaznya pulang, nyangoni. Jadi ini tangan dan dimon kayak gitu. Zahir batinnya harus dimon. Disuruh apa? Disuruh menek, memanjat itu ke atas apa ke bawah bu? Koro. Oh boleh nggak dibenehi. Jadi ini harus naik. Kalau udah 40 tahun itu harus naik. Kualitas ibadahnya naik, prestasi ibadahnya naik, sedekahnya naik. Pokoknya tambah. Penek ono, lunyu penek ono. Emang licin. Kon menek apa? Blimbing. Blimbing itu simbol kesempurnaan agama karena rata-rata blimbing itu blinggirnya 5. Kan yono sing 6 barang. Kalau rata-rata kan kebanyakan bu kantal ono sing 6, yono sing 4 barang kalau ditodok. Kuat itu 4. Itu kan simbol kesempurnaan ibadah. Blinggir 5 itu apa saja? Itu kalau ayat Qur'annya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, maka yang ada dinikmati itu juga bentuk rasa syukur. Tolong jangan hanya sibuk mencari, gak sempat menikmati. Ada loh sibuk golek pangan gak kok bermangan, gak kok pecel saking lari sing ladeni wong ora kok bersarapan. Akhirnya ngeblak nenggon semaput berangkat rumah sakit. Yang ada dinikmati, maka yang kaya haji, umroh itu rugi loh. Jadi orang kaya nggak mau berangkat haji, nggak mau umroh, rugi, nggak bisa menikmati kekayaan, cuma ditumpuk saja, rugi. Makanya kalau ditakdir Allah jadi orang kaya, berangkat haji, berangkat umroh, rugi, hidupnya cuma sekali, kaya, nggak punya pengalaman luar negeri. Jadi yang sukir atau huruf pramugari. Nah, punya pengalaman internasional, nggak pernah nginep di hotel, nggak pernah ngising di WC yang metingkring. Rugi, rohmu, menentang rantok. Rugi, makanya dinikmati. Wan amala sholihah, yang kedua, wan amala sholihan tardo. Kalau melakukan amal soleh itu berharap ridho Allah, jangan karena siapa-siapa, jangan karena apa-apa, tapi murni karena Allah. Sendiri kita kan nggak kasih tahu, kita kan nggak kasih pengumuman. Itu ikhlas namanya. Oh Joko, nyumbang semen sak-sak kan jalur kuitansi. Kasih sumbangan masjid, iya kok sumbangannya akeh, semen satu sak itu minta kuitansi, minta diumumin kalau mau sholat Jumat. Orang semen satu sak. Ada yang kayak gitu. Ini orangnya juga datang kok. Pokoknya orangnya duduk, aku tanya. Pakai peci orang. Ini ikut ketawa orangnya. Silakan mentertawakan diri sendiri. Ya kelas itu kayak gitu. Kalau amal itu tidak kepingin didengar orang, bahkan berusaha untuk dirahasiakan. Toh akhirnya orang juga tahu kok, memang dia banyak jasanya. Kayak besi, masjid ini kuat kan, ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Besi nggak kepingin menonjolkan diri, tapi semua orang juga tahu ini kuat karena ada besinya. Besi nggak mau menampakkan diri, menonjol tambah elek, serungat masjid. Kayak saya ini ada jantungnya enggak? Ada paru-parunya enggak? Oh nggak ada paru-parunya, kokek misalnya. Jantung paru-paru jasanya besar untuk tubuh saya, tapi jantung saya nggak pernah banyak ngomong. Anda nggak bisa ngomong, nggak mau menonjolkan diri, tapi semua orang tahu itu pasti ada jantungnya. Itu orang ikhlas. Ya kayak Bapak ambil filosofi seperti alat vitalnya bapak-bapak itu, pentunganmu itu kan jasanya besar banget. Ini yang datang semua hasil karyanya dia, tapi dia nggak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan dikit kan segera sembunyi rapet, padahal jasanya gede. Orang amal yang ikhlas itu nggak kepengen didengar orang, nggak kepengen dilihat orang. Kayak bapak ibu kalau lagi maaf masuk ke toilet, kan bisa merahasiakan amal yang satu itu. Nggak pernah kasih pengumuman nanti setengah 12 aku mau beol. Nggak ada. Rahasia itu amal. Begitu masuk pintu tutup rapat, cebrek, jangan sampai didengar orang, jangan sampai dilihat orang. Meskipun ada bolongan kecil apapun ditutup,
Keran dibuka biar airnya kenceng, grodok, dan tidak terdengar bunyi pret. Meskipun keluarnya halus kita nggak pernah teriak, umpama mangan jamu butuh, ini piye yo mesti ngeden balik kamar metu. Kita rahasiakan, kita tahan itu. Meskipun suasana nggak nyaman, bau kita nggak pernah teriak, dingin bau enggak, simpet ditahan, jangan sampai kedengaran orang. Bahkan sama bapak-bapak mas-mas yang doyan rokok itu dinikmati sambil ngerokok, berdongkrong narik. Rokok aroma uyuh gitu. Nikmat banget ditahan, habis cewek bersih kita keluar juga tetap merahasiakan amal itu dan tidak diceritakan kepada orang lain. Ada orang habis BO diceritain ke orang lain. Mas aku mau metu rolas. Semua lu dawa-dawa sempakat bendek-bendek atau ngomong-ngomong orang gini. Maka orang kalau melakukan amal diceritain orang nggak ikhlas itu orang gini. Wa aslih li fi dzurriyyati, dengar yang ketiga, berusaha memperbaiki keturunan lebih baik daripada kita. Generasi yang akan datang harus lebih baik daripada generasi sekarang. Ini yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga keturunan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Nabi Ismail terus sampai Rasulullah Muhammad SAW. Ini nanti kalau waktunya cukup tak ceritain. Kalau tidak cukup ya kapan-kapan undang lagi aja. Yang berikutnya, yang nggak ikut bayarin nggak usah terawih. Tinggal dengerin ribet. Kaya melu nyumbang piro. Nyumbang apa? Nyumbang nabui tok. Paling malah seragame sing sumbangan. Halo. Bahkan kita kalau setiap kita pasti kepingin anak kita lebih baik dari kita, betul? Setiap orang tua seperti itu, saya sendiri juga gitu. Anakku harus lebih baik dari aku. Setiap orang begitu. Orang tua ijazah nggak punya, cuman SDTT, SD tidak tamat. Anak harus sarjana, SPD, sibuk mulai dewe, SAG, sarjana alam gaib, apa macam-macam. Bapak cuma jadi RT, rugi terus. Anak harus ya tamat, DPR, wali kota, gitu namanya cita-cita. Bapak TNI AD, Tani Angkatan Darat. Anak harus angkatan beneran, angkatan darat, angkatan laut, polisian, angkatan udara, harus kayak gitu. Kan bapak-bapak banyak yang kayak gitu. Wah, biar orang tua bodoh, yang penting anak pinter, kan gitu Pak ya. Sering kan? Ini ada zamannya goblok temen, jadi anak kita harus lebih baik dari kita. Aslih li fi dzurriyyati. Yang berikutnya keempat ini, hidup ilaika. Semakin tua harus semakin tobat, jangan memperbanyak dosa. Nah, orang kalau semakin tua semakin banyak dosa, itu nekat stres, mesti stroke. Dosa itu kan mengganjal di jantung, mengganjal di otak. Salah satu penyebab serangan jantung dan stroke itu karena masih ada dosa yang ganjil belum beres. Pemana dosa sama tetangga, diluk-diluk, mainan lagi sama tetangga bangun rumah, tetangga beli mobil baru, tetangga dapat menantu, usaha tetangga lebih lancar, terus tambah kuru, berangkat periksa ke dokter, dibuka dadanya merapat dan bertongal. Begitu dikir dokter itu nggak nemuin penyakitnya, ditanya sama istrinya, papa sakit apa dok? Dokternya ngelewes, sakit buk. Emang nggak ada penyakitnya. Maka semakin tua harus semakin taubat. Wa inni minal muslimin. Dan pada saatnya nanti siap-siap berserah diri kepada Allah. Ketika dipanggil menghadap Allah, harus dalam keadaan iman Islam. Ini yang udah usia 60 tahun, itu disuruh siap-siap. Gitu. Makanya mau
penek ono bimbing iku lunyu-lunyu, penek ono penuh hambatan, penuh rintangan. Orang mau jadi baik itu penuh tantangan, penuh hambatan, penuh rintangan. Tapi sekalipun itu licin harus terus dipanjat untuk persiapan basuh dodo tiro, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan dosa. Karena jujur kita itu dodo tiro kumitir, bedahin pinggir, bedah kabeh. Maka dondomono julmatono biar rapet ditondomi. Kanggo sebo mengko sore persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Kita ben iso surah ayo bukan hanya awe-awe. Itu yang udah 60 tahun itu suruh siap-siap karena 60 tahun itu usia harapan hidup minimal rata-rata. Mohon maaf, yang udah 60 tahun itu kan secara de jure sudah bukan lagi warga dunia. Meskipun secara de facto masih tinggal di dunia. Ya aku ini ngomong bener loh ini. Secara de jure sudah bukan warga dunia, meskipun secara de facto masih tinggal di dunia. 60 tahun itu kan status hukumnya sudah warga kehormatan. Makanya KTP ini wis seumur hidup. Terakhir pemerintah males bikinin KTP lagi. Warga kehormatan, sehingga kalau ada apa-apa dapat dispensasi, dapat keringanan. Warga kehormatan itu udah dikasih peringatan nama Allah, disayang nama Allah. Kalau udah menjadi warga kehormatan 60 tahun ke atas itu dikasih tanda mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Tidak membutuhkan dunia. Dunia simbolnya tadi tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, kemapanan ekonomi, urusan perut, dan tak sengguh pengantin anyar, kelancaran reproduksi, urusan di bawah perut. Kalau udah 60 tahun ke atas kan udah mulai nggak perlu, nggak membutuhkan urusan perut dan yang di bawah perut. Coba kalau 40 tahun ke bawah, urusan perut gimana? Diajak prasmanan, menunya macam-macam, lauknya macam-macam, gimana? Wah, belas kabeh. Kullu syai'in qalu. Semua qalu kabeh. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, coba urusan perutnya gimana? Diajak prasmanan, lauknya macam-macam, berani ambil semua? Ya geblak neng plak dhewe. Wis derang segere kari arang-arang. Tak tekno putu. Tak tekno putu. Tak pangan dewe, anjane ora doyan. Demikian pula urusan tak sengguh pengantin anyar, mohon maaf, urusan yang di bawah perut. Kalau 40 tahun ke bawah seminggu bisa 3 kali, yang 60 tahun ke atas sekarang seminggu berapa kali, Mbak? Ora iso do. Ora iso do. Ya panno. Mulai tidak membutuhkan dunia dan mulai tidak dibutuhkan oleh dunianya. Kan dunia itu ada usia sendiri-sendiri toh. Kalau dunia atlet olahraga ya 35 tahun sudah diusir. Pemain bola 35 tahun pensiun, kalah Melayu karo sing nom-nom. Gitu? Karena Christian tidak berani tanding lagi, nyonyor. Sudah tidak dibutuhkan dunianya. Kalau dunia olahraga, ya kalau karyawan perusahaan, pegawai kantor ya 55 tahun. Ya Pak D udah 55 tahun, nggak usah ke kantor lagi. Suruh nyervis komputer malah kesetrum. Jadi ya kalau PNS ya 58 tahun, itu udah saatnya pensiun, udah nggak dibutuhkan lagi sama dunia ke pegawai negeri sipilan. Gitu. Kalau guru ya 60 tahun, udah tidak dibutuhkan dunia guru, udah kayak udah 60 tahun nggak usah ngajar di depan kelas, kakek cerita. Guru sudah tahun mau cerita, biyen le sekolah itu waduh 10 kilo kak sepatuan le melewah udan-udanan. Gurune tua, suruh sertifikasi bulet, apalagi menyesuaikan kurikulum 2013 jatuh enggak. Kalau PSK ya 40 tahun. Berapa itu? Aku bersurvei. Loh, ada dunianya sendiri-sendiri loh.
Ustadz aja ya 60 tahun itu. Kalau udah 60 tahun jangankan baca kitab nambah ilmu, pegang kitab aja 5 menit jatuh kitabnya. Itu loh. Halo. Makanya kalau udah 60 tahun lebih itu kita disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Meninggal dunia nggak usah latihan. Anak kecil aja pinter-pinter, baru lahir aja bisa mati kok. Tapi latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Coba kalau meninggal dunia kok gak pakai latihan semuanya bisa kok. Nggih. Nah, ini agar hidup kita terhormat. Kan setiap orang butuh kehormatan toh? Kok gak nyaut toh? Kemarin tak sampaikan waktu di Miyako ya, tak sampaikan. Semua orang butuh kehormatan. Maka perhatikan kalau lagi ada acara sambutan itu semuanya kan para alim ulama yang saya hormati, para kiai yang saya hormati, para guru, para sesepuh yang saya hormati, pejabat yang terhormat. Itu hadirin sekalian yang saya hormati. Ini pelajaran betapa kita hidup harus terhormat. Memang setiap orang pengen kehormatan. Sejelek-jeleknya orang kalau nggak dihormati marah. Betul? Maka saya itu kalau lagi ngaji di lapas, ngaji di lembaga pemasyarakatan, ngaji di penjara sama narapidana, saya tetap harus menghormati mereka. Saya tuh kalau ngomongnya ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati. Coba saya jujur, ngomong apa adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang terlaknat, para penjahat yang polanya bejat, yang menjadi sampah masyarakat. Kira-kira aku diapain? Wah, dilempar korupsi ya. Saya tetap harus menghormati mereka, juga butuh dihormati kok. Bahkan mohon maaf ketika aku ngaji di lokalisasi, kadang satu ketika kasih pembinaan ke mereka sama wanita-wanita nakal, perempuan-perempuan gak bener yang nakal itu belum dapat hidayah. Saya tetap harus menghormati mereka. Saya ngomongnya juga gitu. Ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati. Coba saya jujur. Para penggegek-penggegek sekalian yang suka menghancurkan rumah tangga orang, juga para lonte-lonte yang suka ngabisin duit suami orang. Ya dicamah aku dicelatu, nggak ketepaan bisa ditawari aku malah. Saya tetap harus menghormati mereka. Makanya ini sayang waktunya udah habis. Wani piro. Ini kita suruh mencontohkan, emang ini kita berada di bulan Dzulhijjah, di akhir bulan Dzulhijjah. Ada nilai historis yang luar biasa. Beda, ada Dzulhijjah itu ada nilai historis yang luar biasa, yaitu sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa suruh ingat-ingat Nabi Ibrahim alaihi salam? Karena Nabi Ibrahim itu juga merupakan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Uswatun hasanah itu ada dua. Yang pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istrinya, putra-putranya, itu merupakan uswatun hasanah bagi kita. Maka dua tokoh teladan ini, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, merupakan figur yang menjadi panutan, tidak boleh kita lupakan. Harus selalu kita ingat-ingat, bahkan wajib kita sebut minimal sehari semalam 5 waktu. Kan di akhir sholat itu ada bacaan sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah, menyebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kan gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bapak Ibu sampai sekarang masih pakai Ibrahim? Masih? Iya benar, barangkali ada yang diganti. Mas-mas itu ben ketularan ganteng pakai Nabi Yusuf. Ganti, kama shollaita ala sayyidina Yusuf wa ala ali sayyidina Yusuf. Nggak boleh. Atau kepingin kaya pakai Nabi Sulaiman, nggak boleh. Oh, Muslim ada Sayyidina Muhammad, ada Sayyidina Muhammad, kamu sulit ada Sayyidina Sulaiman, nggak boleh. Tetap harus Ibrahim. Karena dua figur ini merupakan figur teladan. Kenapa Nabi Ibrahim kok menjadi figur teladan? Karena Nabi Ibrahim itu mampu membentuk rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, sama raba, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sama-sama masuk surga.
Suami solih, istri solihah, anak-anak juga solihin solihat, bahagia di dunia, sama-sama di surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim didukung penuh oleh istri yang solihat dan anak-anak yang solihin solihat. Luar biasa. Maka suami solih, istri solihah. Nabi Ibrahim masuk surga, Siti Sarah, Siti Hajar juga masuk surga. Beda sama keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lot. Suami solih, istri gak solih kan Nabi Nuh. Wah solih, Nabi Rasul, manusia pilihan Allah. Tapi istrinya gak solih. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ada yang tahu? Gak ada. Istri Nabi Nuh itu bunuh namanya. Okay? Nah, aku tuh juga gak ngerti kok. Bunuh. Kalau istri Nabi Lut ya bulut. Istrinya Pak Tulus ya bulus. Di Quran juga nggak disebutin, cuman wamro'atan Nuh, di kitab ya imro'atan Nuh, istrinya Nuh, nggak ada namanya, ya bunuh. Ya Nabi Nuh solih tapi istrinya nggak solih kan. Nanti Nabi Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka. Ini pelajaran bagi ibu-ibu, terutama yang merasa jadi istrinya ustadz. Jangan mentang-mentang aku kan istrinya ustaz. Dikira kalau istrinya ustaz jaminan masuk surga. Nah, surganya mbahmu. Ustaznya saja tidak jaminan masuk surga. Ustaz mana yang bisa menjamin kalau dirinya masuk surga? Yang ustaznya aja tidak jaminan ke surga, apalagi istrinya ustaz. Istrinya Nabi, ada yang masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut itu. Mana istrinya ustaz? Ada model keluarga yang kayak Raja Fir'aun itu. Suami kafir, malah ngaku jadi Tuhan, tapi istrinya kan solihah, Asyah binti Muzahim. Masuk surga. Ini juga pelajaran bagi ibu-ibu. Kalau lagi punya suami yang nakal, santai bu. Bandingin nakal mana suami ibu sama Raja Fir'aun. Jadi kalau suaminya lagi nakal, masih lebih nakal Raja Fir'aun. Tenang aja kali nggak level, nakal aku sama Raja Fir'aun. Kalau istrinya Raja Fir'aun bisa, kenapa ibu nggak bisa? Nah, Fir'aunnya ya saupen. Sama nunu wakal lo mas, bisa nakal Fir'aun. Apalagi yang model keluarga kayak Abu Lahab. Suami kafir, istri setel, sama-sama neraka. Ini rumah tangga paling nyenyek. Nah, kita tentu kan kepingin yang kayak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana? Wah, pengorbanannya luar biasa. Suruh nyembelih anak itu dikorbankan. Anaknya juga siap menjadi korban. Ini pelajaran bagi kita, bahwa kita harus rela mengorbankan bukan hanya harta benda, tapi seluruh kepentingan kita untuk di jalan Allah. Kalau dalam syariat korban itu menyembelih kambing. Kalau kita yang menyembelih waktu kita, menyembelih tidur kita untuk tahajud. Gak paham bisa ngomong. Harus seperti itu, tapi kenyataannya kita kan gagah. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada kepentingan Allah, daripada yang untuk Allah. Kita kan sering yang gak penting dipenting-pentingin, yang penting dianggap gak penting, yang baik dijelek-jelekin, yang jelek dibaik-baikin. Betul? Halo? Sholat subuh itu sunnah apa wajib? Sholat id wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Penting mana? Penting wajib. Kalau di masjid ini jamaahnya sholat subuh sama sholat id lebih banyak kan mana? Katanya penting subuh. Halo? Dijawab. Ngajinya terus apa enggak? Jawab yang kenceng. Nonton TV sama baca Quran penting mana? Nah, terus di sini kalau habis sholat isya lebih banyakan mana? Yang baca Quran sama yang nonton Mahabharata? Jahit penting baca Quran. Ibu banyak mana keluarin zakat mal sama zakat mal? Ini dia tahu ngomongnya. Ya Allah, kita kan sukanya kayak gitu. Kok terus ya mau
semangat berkorban. Apalagi sebentar lagi memasuki tahun baru kan. Tadi saya sampaikan di sana, yang kemarin wis kadung nggak ngeluarin korban, untuk tahun depan siap-siap. Karena perintah korban itu bukan hanya seumur hidup sekali. Kalau bisa ya tiap tahun. Kan perintahnya jelas tuh nas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka gunakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini ayat salat dengan perintah korban, perintah salat dengan perintah korban, tidak bisa dipisahin. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tidak bisa dipisahin. Artinya apa? Yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang nggak sholat nggak usah korban, yang nggak korban nggak usah. Iya, kok diguyu loh. Jadi bener loh. Tak baleni. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya apa? Yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang nggak sholat nggak usah korban, tiwas. Yang nggak korban nggak usah sholat. Maksudnya sholat id. Rasulullah sendiri yang menyatakan, man kana lahu syahwatun, barang siapa mempunyai kemampuan, kemudian pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu tidak mau mengeluarkan kurban, falam yudhhi, maka fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba mendekati tempat sholatku. Mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Jawaban masuk gitu ya. Jangan coba-coba mendekati tempat sholatku, mendekat saja tidak boleh, apalagi masuk. Kan gitu. Jangan coba-coba mendekati masjid ini, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Jangan coba-coba mendekati rumah ini, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Demikian pula jangan coba-coba mendekati zina, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Iya. Makanya kalau ngaji Quran itu yang benar bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jangan salah ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika shadaqallahul azim. Enggak mau korban kok. Maka pilihannya cuma 2 Bapak Ibu, mau korban atau jadi korban. Kalau mau korban aman, nggak mau korban siap-siap jadi kebacut. Kan alasannya biasanya nggak mampu, nggak percaya aku kalau nggak mampu tuh. Kambing itu cuma 2 juta. Itu jelas nyata disyariatkan, diperintahkan. Yang nggak diperintahkan aja mampu. Bapak-bapak yang doyan rokok sehari 20.000. Kalau 1 tahun berapa? Woi. 3.600.000 berapa ya? Akeh hewu lah. Coba carikan di Al-Quran ayat mana yang memerintahkan rokok. Kalau ada hadis riwayatnya siapa, kitabnya mana, bunyi hadisnya bagaimana yang memerintahkan rokok. Ada nggak? Nggak ada. Yang nggak diperintah aja bisa kok. Setahun 3.600.000 bahkan sampai 4 juta, 5 juta. Nah, kambing yang diperintahkan cuma 2 juta nggak. Alam. Yang biasa jadi panitia kurban perlu diperhatikan tugas kepanitiaan. Tugas panitia kurban itu yang pertama berkorban. Kalau nggak kurban jangan jadi panitia. Mesti menghabiskan daging, entek-entek daging. Tugas panitia yang pertama itu harus kurban. Harus. Makanya lek ndak kurban ojo dadi panitia. Entekno daging. Itu datang untuk fakir miskin no. Kambing habis disembelih, sapi habis disembelih, kontol hilang. Bodol panitia. Padahal panitia sudah punya sendiri loh. Awas. Loh iya kok. Kalau sudah siap itu syaratnya hewan kurban itu harus sudah berumur 1 tahun. Harus sehat, tidak boleh sakit, berbulu-bulunya bagus, tidak pincang, tidak buta, kupingnya tidak puret,
buntutnya tidak tugel dan harus bergaji, kata Nabi, artinya harus gemuk. Oleh karena itu yang nuntun boleh kurus, yang dituntun harus gemuk. Jangan dibalik, yang nuntun lampang, yang dituntun itu nggak diterima itu korbannya. Itu benar lah ini. Al-Quran menyatakan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ceritakan Muhammad kepada mereka tentang kisahnya dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika Qabil dan Habil itu berkorban, yang satu korbannya diterima, Habil korbannya diterima karena Habil kalau korban dipilihkan yang bagus. Walam yutaqabbal minal akhir, yang satu tidak diterima korbannya, Qabil korbannya tidak diterima karena kalau korban dipilihkan yang jelek, yang buruk koyo wong kene. Sorry. Ayo cekem nang omah. Aku tuku sapi sing kawet iki. Woi. Woi, itu manukmu gitu. Kalau sudah begitu disunahkan yang korban itu tidak potong rambut, tidak potong kuku sampai mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbannya disembelih. Jadi kena diritain sing gondrong, sing brewok itu sing korban. Kalau panitia udah siap dengan hewan korban, setelah sholat subuh, panitia berjaga-jaga di depan pintu masjid. Begitu ada orang datang tanya, mau kemana? Masuk masjid. Mau ngapain? Sholat. Udah siap korban? Belum. Balik. Nggak usah ke tempat sholat, nah korban no. Lu praktek no ayat Quran fasolili robika wanhar. Kamu nggak wanhar ya jangan solili robika. Kalau yang korban namu sholat jangan dekat-dekat tempat sholat. Balik. Dipraktek no temen juga kalau sing sholat ini. Habis dari tempat makan, rumah makan dapat uang kembalian 11.000, yang satu 10 ribuan, yang satu 1.000-an. No kotak amal lewat, itu yang dimasukin amal yang berapa? Tak diterima. 1.000 pengen swarga. Di surga itu disediakan fasilitas yang mewah dan itu harus dibeli, harganya mahal. Di surga itu ada sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari khamr, tinggal nyeduk, nikmatnya luar biasa. 1.000. Oleh bila tok untung. Di surga ada bidadari yang cantik-cantik, bidadari di tubuh 1.000. Oleh nginceng tok, bro. Ini tadi yang zaman lebone ora amal mau ya. 1.000. Gak iso mlebu swarga. Swargane sapa di tubuh 1.000. Ya wes. Ya wes mana gue drama ya. Masih kurang? Ya wes 1,5 jam. Bahkan lebih. Nanti kaitnya sore. Dibulbuli ya. Ya artinya kita itu kan semuanya kepengen masuk surga loh. Woi. Salah-salah wong yang pengen masuk surga, termasuk yang datang ke sini, saya yakin semuanya kepengen masuk surga, meskipun dipaksa. Coba, saudara pilih mana? Pilih mana? Dipaksa masuk surga, sama ikhlas masuk neraka. Masuk surga. Mana potongan gas itu. Orang kita tuh kalau diajak masuk surga itu merasa dipaksa. Ini tadi ada kotak lewat yang mau pengajian, ada ngemis. Panitia kagak modal, ingin kembali modal. Ada itu ada kan masuk surga itu merasa dipaksa. Tapi kalau untuk beli minuman keras ikhlas banget, untuk dugem ikhlas banget. Habis berapa aja beli togel ikhlas. Gak nang swarga rumah untuk kepaksa. Nah, kok kayak gitu ya kita? Lo. Ya, mbok. Nggak wani nerusin. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Kita banyakkan mana sih keluarin duit untuk ke surga mau untuk ke neraka?
Uy. Buka direken. Banyakan mana keluarin duit untuk ngisi kotak amal di masjid sini sama yang untuk nang warung. Oh iya. Kotak amal itu rumah dipaksa, padahal ini ajakan masuk surga nih. Merasa dipaksa, makanya banyak laki-laki yang ngomong kan akhirnya jadi Jumatan itu nunggu berangkat isu-isuan gak ada mandel yang kotak amal ini masjid di kotak amal itu tak satu itu kalau di sana, tapi kalau di sini insya Allah aku tuh ngerti orang sini tuh ahli ibadah. Kalau lagi sholat Jumat itu berangkatnya pagi-pagi semua jam 9 pagi udah penuh ini masjid. Geger wiridan, tahu aku wiridannya orang sini. Bener. Pokoknya kota Yaman si Atung khusyuk subhanallah. Subhanallah. Begitu kota amal makin deket. Kurang-kurang nggak ngerti. Yang sebelahnya mangkel, jengkel yang sebelahnya. Kak ngisi ya wis gak usah merem. Ada pura-pura merem. Disorong aja kota esrek. Begitu lewat wiridannya alhamdulillah aman. Kalau terpaksa ngisi dipilihkan yang paling kecil itu tadi. Makanya pahlawan nasional yang paling sering masuk masjid itu Patimura ya. Pakai golok sambil ngorok gitu. Soekarno-Hatta yang pakai jas, pakai peci itu jarang masuk masjid. Nggak percaya coba masjid ini, Sukiten. Otaknya Sukiten gue isinya Patimura pakai ngorok gitu. Duit sewu yuk. Berenak kamu. Ngono boleh ditanya nek masih kepengin ke surga. Embo. Ya wes. Ya wes. Kapan-kapan undang. Banyak yang saya sampaikan tentu banyak kesilapan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membawa kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin istiqomah dalam beribadah. Dan nanti ketika saatnya kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa sunnatan sunnatan mubarakah wa tabarrukna min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin 'amal wa na'udzubika minan nar wa yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, matur suwun, mohon maaf setelah salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.